Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bondan Sisha Putra, selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Izinkan kami dari kelompok 3 SIE 2024 mempresentasikan UAS mata kuliah jaringan komputer kami. Berikut ini anggota kelompok kami. Yang pertama saya Audi Pratiwi Naura dengan NIM 240512141445, kemudian Fatih Rahman Albantani dengan NIM 240512141448, kemudian ada Feby Aulia Diva Erdani dengan NIM 240512144157, dan yang terakhir Arthur Eurico Frederick Wongloan dengan NIM 240512144164. Kemudian studi kasusnya adalah sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya yang terdiri dari satu lantai dengan 3 ruang kerja utama dan 1 ruang server. Setiap ruang kerja memiliki sekitar 8 komputer yang terhubung ke jaringan, dan semua komputer tersebut harus dapat saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi utama. Perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan ada sistem cadangan routing sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Berikut ini adalah desain topologi yang sudah kami buat menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Berikut ini daftar perangkatnya. Yang pertama yaitu 2 buah router Cisco 2811, router utama dan router backup. Yang kedua switch inti SW inti tipe Cisco Catalyst 29624TT yang berfungsi sebagai switch tingkat distribusi atau inti atau distribution atau core. Yang ketiga 3 buah switch akses tipe Cisco Catalyst 29624TT yang masing-masing membawahi satu ruangan kerja. Ruang kerja 1, ruang kerja 2, ruang kerja 3. Yang keempat, 1 buah switch akses SW server tipe Cisco Catalyst 29624TT yang hanya menghubungkan server-server FLAN 99. Kemudian ada 2 buah server PT DNS dan server PT Main yang ditempatkan pada FLAN 99 network 192.168.99.00.24. Yang terakhir puluhan PC PT klien yang tersebar di ketiga ruangan kerjanya. Oke, selanjutnya dengan saya Arthur dengan 3 digit yang terakhir 164. Di sini saya akan menjelaskan keterangan singkat mengenai diagram sebelumnya. Oke, yang pertama, yang ada di paling atas yaitu internet. Dia memiliki 2 router. Yang pertama sebagai router utama dan yang kedua sebagai router backup. Dan memiliki IP-nya masing-masing. Yang pertama router utama. Router utama memiliki IP 10.1.1.1 itu menuju ke internet, dan yang kedua router backup IP-nya yaitu 10.1.2.1 ini juga pun ke internet. Kedua router tersebut masuk ke switch inti dengan subnet 192.168.100.0 sebagai jalur ke jaringan internal. Oke, yang kedua yaitu switch inti. Switch ini adalah pusat dari semua koneksi yang berada di setiap ruangan, melalui ruangan server, ruangan kerja, itu ruangan kerja 1, 2, 3. Nah, itu switch ini sangat penting sebagai koneksi. Sini penjelasan tentang ruangan kerja. Dan singkat dari ruangan kerja, yaitu setiap ruangan kerja mempunyai subnet IP-nya sendiri dan switch masing-masing. Contohnya, ruangan kerja 1, IP-nya yaitu 192.168.10.0 dengan switch bernama switch ruang 1. Yang kedua, itu ruang kerja. Dia memiliki IP yaitu 192.168.20.0 dengan switch ruang yang bernama switch ruang 2. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu ruang kerja 3. Itu memiliki IP 192.168.30.0 dengan memiliki nama switch yaitu ruang 3. Oke, yang kemudian yang terakhir yang berada di diagram yaitu ruang server. Ruang server ini berfungsi sebagai main server dan DNS server yang terhubung ke switch server dan juga terhubung ke switch inti. Dari mana main server dan DNS server sendiri memiliki IP, yaitu yang main server IP-nya 192.168.99.3 dan untuk DNS server
memiliki IP 192.168.99.2, hanya membedakan 2 dan 3. Oke. Selanjutnya, tabel pembagian IP. Tabel pembagian IP ini memiliki 4 penjelasan. Yang pertama, ada tentu area jaringan, di mana di situ berisi ruang kerja 1, ruang kerja 2, ruang kerja 3, dan ruang server. Di mana juga memiliki blok IP, range host IP, dan gateway-nya masing-masing. Di ruang kerja 1 memiliki blok IP yaitu 192.168.10.0 per 24, yang dimana range hostnya yaitu 192.168.10.2 sampai 192.168.10.9, yang dimana gateway IP-nya yaitu 192.168.10.1. Yang kedua, ruang kerja 2, yang dimana blok IP-nya yaitu 192.168.20.0 per 24, yang dimana range host IP-nya yaitu 192.168.20.2 sampai dengan 192.168.20.9, yang dimana gateway IP-nya yaitu 192.168.20.1. Ruang kerja 3, yang dimana 192 yang memiliki blok IP yaitu 192.168.30.0 per 24, yang dimana memiliki range host yaitu 192.168.30.2 hingga 192.168.30.9, yang dimana gateway IP-nya yaitu 192.168.30 dan titik 1. Yang terakhir yaitu ruang server. Di sini memiliki blok IP yang sangat berbeda dengan yang lain karena dia memiliki server sendiri yaitu 192.168.99.0 per 24, dengan range host IP 192.168.99.2 hingga 192.168.99.3, yang dimana gateway IP-nya yaitu 192.168.99 dan titik 1. Sekian dari saya untuk pembacaan. Selanjutnya saya Fatih Rahman Albantani dengan NIM 240512141448. Nah, untuk konfigurasi dan hasil simulasi akan kita langsung lihat menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, sebenarnya untuk kebutuhan berdasarkan studi kasusnya itu kami menggunakan topologi star ya, jadi menggunakan switch inti atau core switch, namun kami tidak menggunakan multi-layer tapi hanya switch biasa. Kemudian untuk pengaturan IP-nya juga kami menggunakan DHCP ya, bukan IP statis, jadi diatur dari router utama. Di sini ada beberapa keamanan yang kami coba gunakan ya, ada NAT access list, kemudian access control list, port security juga kita gunakan, dan juga spanning tree protocol. Nah, baik, untuk konfigurasinya sebenarnya paling pertama itu kita bisa mulai dari konfigurasi switch access ya, yang mewakili tiap ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, dan juga ruangan server ya. Kita lihat, kita enable dulu. Nah, kita show run. Nah, ini untuk melihat konfigurasi yang sudah kita terapkan. Jadi ini ya, untuk port yang mengarah ke switch core itu pakai mode terang, sedangkan untuk port yang mengarah ke PC itu kita pakai mode akses ya, dengan switch port nih, switch port akses VLAN 10, switch port mode akses. Ini keamanannya kita pakai port security, kemudian ada spanning tree juga. Jadi untuk ke PC itu kita untuk ke PC kita pakai ini ya, pakai mode akses. Nah, ini sebelum kita itu biasanya kita atur dulu VLAN-nya. Jadi di VLAN database ini harusnya udah ada nih. Tuh, ini VLAN 10 itu kita bagi jadi 4 ya segmentasinya, walaupun menggunakan DHCP tetap dibagi 4, jadi ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 99 untuk ruangan server. Jadi setiap switch itu pasti ada VLAN-nya. Ini switch ruang 1 VLAN 10, kemudian misalnya di switch ruang 2 itu VLAN 20 ya, kita bagi. Ini VLAN 30 di sini, kita lihat ini VLAN 30, kemudian di sini VLAN 99 ya untuk bagian ruangan server. Nah, itu disegmentasi menggunakan DHCP dari router utama. Intinya untuk port yang mengarah ke switch core itu mode terang, kemudian konfigurasi untuk port yang mengarah ke PC ataupun server ya, end device itu menggunakan mode akses. Diatur juga dengan VLAN-nya ya, VLAN 20 ataupun 30 dan semuanya dan lain-lain lah.
setelah kita konfigurasi semua switch akses ya yang mewakili ini 4 ruangan ini ya, itu kita konfigurasi switch core atau switch intinya. Nah ini karena semua port dari switch akses switch akses tadi itu menggunakan terang, otomatis di sini juga menggunakan terang. Kita lihat dulu. Berarti ini berapa? FA03 ya, portnya FA03 sampai FA06. Nah konfigurasinya sederhana, kita ubah jadi terang semua. Ini FA03 nih, tuh terang ya, terang. Dan jangan lupa juga VLAN ya, karena emang kita kan dibagi jadi 4 nih, jadi harus tetap dimasukin ke switch core 4-4-nya, karena ini intinya ya, tempat intinya tuh. Jadi ada VLAN 10, 20, 30 dan 99. Sedangkan di switch akses tadi hanya satu ya. Jadi ada yang mewakili 10, 20, 30 dan juga 99. Nah, ketika sudah dikonfigurasi, yang pasti kita masukkan VLAN, kemudian juga kita konfigurasi menjadi terang ya semuanya ya. Bisa kita lihat sini, exit, show run. Nah itu ya, switch port mode terang semua ya. Oke, udah. Nah, konfigurasi selanjutnya tuh router. Nah, router kita konfigurasikan ada 2 konfigurasi penting. Yang pertama itu kita konfigurasi interVLAN-nya, dan yang kedua itu konfigurasi DHCP-nya ya, DHCP pool-nya. Kita lihat ya di sini ya, show run. Nah, ini DHCP pool ya, dibagi jadi 4. Tuh, 1, 2, 3, oke, 4. Nah, ada 4. Ini 4 DHCP pool yang sudah kita konfigurasi ya, seperti ini konfigurasinya berdasarkan VLAN masing-masing. Nah, kemudian juga untuk ininya, untuk portnya itu juga sama, pakai terang ya, yang mengarah ke ini, ke arah switch core itu pakai terang. Nah, ini sub interVLAN ya, kita atur sub interVLAN masing-masing. Jadi ini lihat sampai, nah ini 4 nih, ini 4 VLAN kita, ini sub interVLAN kita konfigurasi seperti ini. Encapsulation, IP address-nya juga kita tambahkan. Nah, ini 2 konfigurasi inti yang ada di router. Nah, jika sudah, selanjutnya itu kita mau simulasi gateway ya, atau internet ya. Kita bikin internet itu seolah-olah dia memberikan internet ya, sebagai pemberi provider lah. Nah, itu kita lihat. Nah, untuk FA01 nya juga masih pakai mode terang ya. Kita lihat di sini FA01 ini yang mengarah ke internet di atas. Oh enggak ya, bukan terang ya, bukan. Jadi IP-nya saja dan subnet masknya yang diisi ya. Ini IP-nya. Nah, agar kita bisa ngeping ke si pemberi internet ini, kita juga harus konfigurasi si pemberi internet ini ya. Ini kan simulasi saja ya, jadi bukan internet asli. Itu kita lihat. Oke. Enable dulu show run ya. Kita lihat konfigurasinya. Oke, konfigurasinya saya pakai keamanan NAT di sini, NAT access list ya. Ini IP address, NAT inside, oke. Nah, itu kita pakai IP NAT pool. Setelah itu udah IP root, kita masukkan root. Access list juga kita masukkan di sini ya. Keamanan access list. Nah, udah. Ini konfigurasinya ya. Ini konfigurasi agar kita nanti bisa coba ping ke si pemberi internet. Nah, jika 4 jaringan dari switch access ya, kemudian switch core ya, 4 benda inilah, 4 benda ini dari switch access per masing-masing ruangan udah kita atur. Kemudian switch core-nya juga udah kita atur ya, masukin VLAN dan macam-macam. Kemudian routernya kita buat DHCP pool dan juga inter VLAN-nya kita konfigurasi. Sama yang terakhir itu si pemberi provider atau internet ini ya. Ketika emang dia udah kita konfigurasi, itu berarti kita udah bisa tes konektivitas. Nah, coba kita misalnya pertama tes konektivitas ya antar PC di dalam satu subnet yang sama. Misal kita mau dari PC 9 ya, kita ping, misalnya oke, kita cari sini, kita ping ya di subnet VLAN 20. Berarti berapa IP-nya? 168.20, pasti titik 20 berapa aja, tapi ini range-nya itu dari titik 2 sampai titik 9 ya. Kita coba titik 5. Oke, titik 5 udah nih. Oke, bisa ya, bisa di dalam subnet yang sama. Kita coba ke subnet yang berbeda, kita coba ke VLAN 10 deh, ping 192.168, pasti 10 ya, titik 10 titik 2. Oke,
karena ping antar subnet itu pasti pertama kali itu gagal ya, dia bakal request timeout, setelah itu baru bisa. Nah itu bisa kan, reply from, oke udah bisa nih antar subnet yang berbeda ya. Nah selanjutnya kita mau ping ke si pemberi internet, pemberi provider tadi dengan IP-nya itu 10.1111 ya. Kita coba ke atas nih langsung nih, 10.1.1.1. Oke. Sama pasti request timeout dulu ya pertamanya. Oke bisa. Nah itu berarti kita udah sampai ke atas ya, kita udah bisa ngeping ke si pemberi provider. Kita mau tes juga ke ruangan server, bisa nggak? Kita coba. Server itu kan VLAN-nya 99 ya, berarti 192.168.99.3 ini main server ya. Oke, pasti request timeout dulu ya, pasti. Oke, nah bisa semuanya. Oke, nah untuk tes konektivitas sudah bisa lancar banget ya, udah bisa di satu subnet yang sama, di antar subnet dan juga ke server ya, sama ke internet, simulasi gateway tadi udah bisa terhubung semua ya ke internet. Nah kita mau coba DNS karena saya dan kelompok saya menggunakan DNS ini. Kita coba itu buka web server ya, kita dari PC 15 misalnya, kita buka ini web browser, kita buka itu, kita pakai dua tes ya, kita coba buka pakai IP-nya DNS sama nama domainnya. Nah yang pertama itu pakai IP-nya dulu, 192.168.99.2 ini IP dari DNS ya. Oke, belum belum bisa mungkin ya, karena emang biasanya agak lama ya. HTTP 1. Oke udah bener lah DNS ya, dia lama, mungkin belum bisa. Coba kita lihat dulu, kita cek di DNS nya bener ya, mungkin emang agak lama dia. Oke ini kita hapus dulu, request timeout ya. Oke kita keluar dulu deh, emang agak menunggu ya dia. Nah jika sudah itu kita coba yang karena web browser masih belum bisa, kita coba pakai access list, karena ini belum pakai access list ya, access control list ya, ACL ya. Kita coba access control list. Oke, saya ada notepad, kita buka notepadnya dulu. Oke. Nah, ini kita mau coba nih menerapkan access list control ya, ACL ini. Itu ke VLAN 10 dan VLAN 30 ya. Jadi nanti si VLAN 10 ini ruang kerja 1 tidak bisa ngirim pesan ke ruang kerja 3 atau VLAN 30. Nih kita coba pertama nah kemudian ya perlu kita catat sini ya, karena kami menggunakan switch-core-nya biasa bukan multi-layer, jadi kita tidak bisa menerapkan akses control list-nya tuh di switch-core-nya, tapi kita terapkan di router. Oke, di router kita langsung aja exit dulu. Oke, ini kayaknya kita nah, kita langsung paste tadi ya, access list. Oke, ini kita router kan, router utama kita ya. Kemudian ini bagaimana kita mengkonfigurasi access list ya, access control list untuk menolak. Oke, kita coba ping sebentar ya, kita lihat dari PC 6 ke PC 19. Ini untuk melihat ya, ini kan kita belum menerapkan access control list-nya ya, failed, memang wajar ya untuk pertama kali. Oke, successful ya, lagi sukses. Nah kita terapin sekarang akses control list-nya, kita paste lagi yang dari node ini kalau ini disesuaikan lagi. Jadi ini kan saya ini IP VLAN 10 nih, kemudian ini IP VLAN 30 nya. Nah kita ini akses list permit. Oke, sudah. Nah sudah dikonfigurasi biasa, kita masuk ke inter VLAN dari VLAN 10 nya untuk kita konfigurasi lagi interface FA00 ya, ini yang port menuju switch core ya, tapi di sub inter VLAN. Nah kita kasih titik 10 ya. Nah ini kita udah masuk. Nah ini kita masukkan ini akses grupnya yang udah kita buat tadi, kita copy dari sini, kita ini disesuaikan lagi nih, namanya juga bisa kalian ubah ya, ini kan 100 nih, kita enter. Nah ini sudah terpasang nih akses control list-nya. Jadi
Yang dari VLAN 10 tuh nggak bakal bisa lagi kirim pesan ke VLAN 30. Kita exit dulu. Oke, kita coba ya. Tadi bisa ya. Tadi dari PC 6 tuh, dari PC 6 ke PC 19 failed langsung. Kita PC 9 berapa ini IP-nya kita lihat ya. 30.9 ya. Oke, kita coba di sini. Oke, mana ya? Oh nih. Ping 30.9 tadi 192.168.30 ya, karena VLAN 3 30 VLAN 3 10 itu titik 9 tadi. Oke. Langsung destination host unreachable ini karena ditolak oleh IMCP ya, IMCP. Dikabarkan kalau dia nggak bisa mengakses ke itu tadi. Mau kita coba lepas lagi misalnya. Jadi kita lepas, kita masuk ini. Oke, kita kita no IP ini kita hilangin berarti ya. Salah, kita buka router lagi guys. Oke, kita masuk ke interVLAN-nya lagi. InterVLAN tadi FA00 ya. Titik 10 ini interVLAN 10. Paste. Sudah, kita exit. Terus satu lagi tadi no access list. Oke. Nah, ini kita lepas ya guys. Kita coba lepas. Udah. Kita coba lagi nih, dari PC 6 ke 19 masih sama ya, sukses karena udah dilepas. Jadi itu cara penerapan dari access control. Sedangkan port security itu saya terapkan di setiap ini ya, switch akses dari tiap ruangan udah saya terapkan. Spanning tree protocol juga udah saya terapkan. NAT access list itu di pemberi provider saja saya terapkan ya. Access controlnya sudah saya lepas lagi, tadi kita udah dicoba ya. Nah, kemudian coba kita ini lagi ya, buka browser lagi ya, bisa nggak ya? Karena emang agak lama deh, kadang bisa dibuka, kadang enggak. Saya kurang tahu masalahnya ya. Titik 2 ya. Tuh nggak bisa ya, kenapa ya? Nanti saya akan berikan screenshotnya jika bisa ya. Karena emang biasanya error, kadang bisa dibuka, kadang enggak. Atau kita coba dari PC 1 deh. Waktu itu saya bisa buka, sebelumnya saya bisa buka. Emang kadang error ya. Nanti saya kasih screenshotnya kalau emang berhasil. Harusnya berhasil, karena di laporan juga sudah ada saya masukkan. Oke, nggak bisa. Oh, bisa nih. Nah, bisa dari PC 1 ya. Ini nih kelompok 3. Ini web ya. Nah, ini menggunakan apa namanya, IP DNS. Kita mau coba pakai nama domain, bisa nih karena udah saya buat ya, www.was bentar, coba kita dari luar dulu ya. Oke, agak lama emang. Nih kita coba ya, www nama domain ini wasjarcom.com. Oh, hostname unresolved. Coba dari PC 15 lagi. Saya emang bingung, kadang emang bukanya tuh lama ya, nge-lag. www.wasjarcom.com. Oh, bisa. Nah, dari PC 15 bisa nih. Dia langsung kebuka sama linknya sama yang tadi. Cuman bedanya kan yang tadi pakai IP, yang ini pakai nama domain dan semuanya bisa. Jadi DNS bisa berjalan. Nah, mungkin untuk konfigurasi dan simulasinya cukup sekian ya dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Feby Auliadi Fairdani dengan NIM 24051214157. Jadi, kesimpulannya adalah rancangan dan implementasi jaringan komputer berbasis topologi star pada kantor konsultan skala kecil ini menunjukkan bahwa topologi ini sangat sesuai untuk kebutuhan organisasi dan struktur jaringan terpusat. Melalui penerapan segmentasi jaringan atau VLAN, alokasi IP yang efisien, dan sistem redundansi router, jaringan berhasil dibangun dengan stabil, aman, dan mudah dikembangkan. Seluruh perangkat dapat saling terhubung, mengakses internet, dan menggunakan layanan internal dengan lancar. Selain itu, konfigurasi keamanan dasar seperti ICL dan port security telah berhasil meningkatkan perlindungan terhadap lintas jaringan. Hasil simulasi dan pengujian tadi membuktikan bahwa desain ini mampu memenuhi kebutuhan operasional perusahaan secara efektif dan siap mendukung pertumbuhan sistem di masa mendatang.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.